Ajakan ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Anda sudah belajar mengenai PPh 21 ya. Sebelumnya itu menghitung PPh 21 itu sudah ya. Nah, nanti terkait teori seperti ketentuan umum perpajakan kita pelajari sembari jalan ya ketika kita mempelajari PPh ya, pajak penghasilan. Nah, nanti Anda juga bisa buka di Undang-Undang KUP ya. Nanti Anda bisa buka. Kemudian Anda juga baca juga Undang-Undang PPh ya untuk membuka atau untuk membaca, untuk mempelajari aturan-aturan yang memang sudah ada terkait dengan Undang-Undang PPh. Ya, Undang-Undang KUP itu nomor 16 tahun 2009 ya. Kemudian Undang-Undang PPh itu nomor 36 tahun 2008 ya. Nanti Anda download saja, ada pasti di Google ya terkait Undang-Undang KUP, kemudian Undang-Undang PPh. Kemudian sekalian aja download Undang-Undang PPN ya, Undang-Undang PPN Anda download aja sekalian gitu ya, supaya nanti Anda bisa mengikuti ketika berbicara PPh, maka rujukannya adalah di Undang-Undang PPh gitu ya. Undang-Undang PPh tadi nomor berapa tadi? 36 tahun 2008 ya. Gitu. Nah, di sini untuk kali ini kita akan membahas ya mengenai PPh 22 ya. Kalau yang sebelumnya adalah menghitung PPh 21, nah kalau sekarang adalah menghitung PPh 22 atau kita lihat aturan PPh 22 beserta bagaimana cara perhitungannya. Gitu ya. Nah, di sini Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi terkait Undang-Undang KUP Anda bisa lihat di Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 ya. Jadi awalnya itu kalau Undang-Undang KUP ya, itu Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Kemudian ke Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 ya itu. Jadi tidak yang 83 itu tidak dirubah secara keseluruhan di Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 ya. Tapi nanti Anda bisa baca di situ yang terakhir saja Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Oke. Yang hari ini kita ke pajak penghasilan pasal 22 ya. Nah, kalau kemarin PPh 21 ya, kalau sekarang PPh 22, nanti PPh banyak ya, ada 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2, 25, banyak sekali yang akan kita pelajari ya. Itu baru PPh, belum kita nanti akan belajar untuk PPN-nya, ya kan? Ada PPh, ada PPN, ada PBB gitu kan ya, dan pajak-pajak yang lain. Nah, PPh, kemudian PPN itu masuk dalam kategori pajak pusat ya. Pajak pusat bukan pajak daerah ya. Kalau pajak daerah kan Anda kan sudah ada ya di sesi pertama ya informasi mengenai pajak pusat dan pajak daerah ya, Eka ya. Nah, kalau pajak daerah kan masuknya misalkan pajak restoran gitu ya, kemudian pajak reklame, nah itu masuknya pajak daerah. Nah, kalau yang sedang kita pelajari sekarang kan pajak penghasilan ya, atau disingkat PPh, ada PPh pasal 21, 22, 23 dan seterusnya, itu masuk kategori pajak pusat gitu ya. Dan tentunya kita akan berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan pelaporan atas transaksi yang masuk dalam kategori pajak penghasilan tersebut. Tentunya diharapkan kita memiliki yang pertama adalah NPWP ya di awal ya. Jadi wajib memiliki NPWP karena nanti ketika berbicara pajak penghasilan dan kita masuk dalam kategori tersebut, yang tidak punya NPWP pun tetap dipungut ya,
tetap dipungut PPh pajak penghasilan selama ada transaksi yang dikenakan pasal 22. Tetapi nanti nilai tarifnya akan lebih besar ya. Seperti kemarin tuh pasal 21, ketika gaji kita di atas PTKP, kerja di perusahaan, kan tetap aja walaupun tidak punya NPWP, kita tetap dipotong pajak kan ya. Jadi tetap dipotong pajak walaupun kita tidak memiliki NPWP, tetapi pemotongannya akan 20% lebih tinggi kalau pasal 21. Nah ya, nanti untuk pasal yang lain beda lagi, bukan 20% lebih tinggi. Nah, kita akan pelajari ini nanti gitu ya. Nah, makanya kalau memang kita dirasa memiliki penghasilan sudah di atas PTKP ya, sebaiknya kita memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Tapi kalau penghasilan kita masih di bawah PTKP ya mending nggak usah, karena walaupun penghasilan di bawah PTKP, kalau kita tidak mengajukan WP nonaktif maka kita akan tetap lapor itu setiap tahun walaupun nihil gitu ya. Kan ribet ya, udah nggak penghasilan di bawah PTKP setiap tahun harus lapor. Ya, kalau tidak nanti kita akan dikenakan denda terlambat lapor sebesar 100.000 ya. Kan lumayan lah ya, seperti itu. Nah, makanya kita sesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Kita berhak nggak untuk mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP. Kalau memang kita berhak ya kita harus daftar. Kalau memang kita dirasa tidak ya kita nggak usah gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Kalau kemarin pasal 21, sekarang pasal 22. Nah, pasal 22 ini masuk dalam kategori PPh Potput. Ya, PPh Potput itu artinya pajak penghasilan potong pungut gitu ya. Kita dipungut gitu ya. Nah, di sini pemotongan, nah berbicara pemotongan, yang dipotong merupakan penghasilan bagi penerima. Nah, ini nih, kalau namanya ada makanya ada PPh Potput gitu ya, yang Anda punya buku Ibu ya. Kan itu yang buku kecil kan judulnya PPh Potput ya, yang punya. Nah, kalau namanya pemotongan yang dipotong merupakan penghasilan bagi penerima. Nah, tapi kalau pemungutan yang dipungut bukan merupakan penghasilan. Misalkan bulan dipungut pajak misalkan. Nah, itu bukan penghasilan, ya. Karena kan kalau kita memungut, berarti kan kita harus menyetorkan kembali pajaknya ya. Seperti itu. Jadi enggak karena kita mungut atau kita motong, kemudian kita mengakui itu sebagai penghasilan karena uangnya masuk ke kas kita gitu kan ya. Bukan. Itu hanya sebagai pajak yang dititipkan ke kita, pajak yang dititipkan oleh si pemotong atau si pemungut gitu ya. Nah, kalau kita memiliki kewajiban memotong dan memungut ya berarti kita harus juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkannya atas apa yang kita potong dan apa yang atas kita pungut sesuai dengan besarannya. Tentunya besarannya sesuai dengan aturan yang berlaku di saat itu gitu ya. Nah, Anda hati-hati ya. Mungkin pasal 21 kemarin kan tarifnya tarif 17 ya, yang 5, 15, 25, 30 ya. Untuk saat ini dari tahun 2015 itu masih itu tarifnya sampai dengan sekarang 2021 ya, per April ini. Nah, tapi ketika suatu saat nanti ada perubahan, Anda jangan berpatokan dengan tarif itu. Misalkan ada aturan baru ya, berarti kita ngikut ke aturan yang baru gitu. Jadi pajak itu akan berubah sesuai dengan kondisi di mana aturan itu diberlakukan, aturan baru diberlakukan ya. Jadi jangan karena dulu belajarnya sama Ibu Yuni ngitungnya tarif 17, 5, 15, 25, kita terus aja pakai itu. Manakala ada aturan baru tetap aja itu salah ya, jangan seperti itu karena pajak nggak bisa seperti itu gitu ya. Dikatakan pasti hitung-hitungannya, tapi dikatakan pasti aturannya kita tidak tahu karena bisa jadi sewaktu-waktu tarifnya itu bisa berubah sesuai dengan kondisi gitu ya, sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada di negara kita gitu ya. Karena kayak kondisi pandemi Covid gini juga mempengaruhi pajak ya. Ya, Anda mungkin udah banyak mendengar ya di televisi mengenai insentif pajak gitu ya. Nah, termasuk PPh 21 juga kemarin kan dapat insentif pajak ya.
dapat insentif pajak itu kalau si perusahaannya mengajukan insentif, gitu ya. Bebas pembayaran PP21 kalau misalkan perusahaan itu memenuhi kriterianya gitu. Nah, jadi akan mengikuti yang tadinya harus bayar bisa jadi nggak bayar karena adanya situasi perekonomian yang ada di negara kita karena sangat berpengaruh terhadap penghasilan setiap wajib pajak yang ada di Indonesia. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau pemotongan, baik pemotongan maupun pemungutan yang dipungut bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Nah, kalau pemotongan menunjuk pada objek yang dikenakan pemotongan, kemudian mengurangi kas yang diterima oleh penerima penghasilan. Ya, misalkan di sini si Eka itu memotong pajak PPh 21 ya. Eka Apriani ini punya usaha tapi masih berstatus usaha dagang misalkan yang belum berbadan hukum. Berarti kan masuknya orang pribadi. Misalkan memotong PPh 21. Nah, ini berarti kan misalkan Wulan yang kerja di Eka. Berarti kalau gajinya Wulan misalkan ini hanya contoh ya 8 juta misalkan pajaknya misalkan 100.000. Berarti kan yang diterima oleh Wulan kan bukan 8 juta tapi 8 juta dikurangi 100 kan gitu ya. Nah, otomatis kan mengurangi kas yang diterima oleh penerima penghasilan ya, yang harusnya 8 juta, karena dipotong oleh Eka sebagai pemberi kerja, maka yang diterima oleh Wulan adalah 7.900.000. Gitu kan ya. Nah, itu kan mengurangi kas. Nah, itu. Kemudian pemungutan. Nah, menunjuk pada potensi yang terkandung dalam transaksi tersebut. Nah, ini dapat menambah pembayaran bagi pihak yang bertransaksi. Nah, ini kalau pemungutan dapat menambah nih pembayaran. Contohnya, dinas pemerintahan membeli peralatan misalkan ya ke tokonya Wulan sebesar 1 juta. Nah, karena si dinas pemerintahan ini adalah memungut PPh 22 gitu ya, maka yang harusnya bayarnya adalah 1 juta gitu ya, maka ada penambahan sebesar tarif PPh 22. Nah, ini ya. Yang bertransaksi siapa? Ya, yang bertransaksi kan si dinas pemerintahan ya, gitu. Misalkan dinas pemerintahan beli ke bulan, nah gitu ya. Berarti menambah pembayaran 1 juta sekian plus tarif yang PPh 22 misalkan. Nah, itu. Perbedaannya di situ antara pemungutan dan pemotongan. Nah, selanjutnya kita ke pemungut PPh pasal 22. Nah, ini siapa sih yang memungut PPh pasal 22 gitu? Apakah semua wajib pajak itu boleh memungut gitu kan ya? Enggak ya. Kalau kita merujuk kepada aturannya, Anda nanti bisa juga membaca di Undang-Undang PPh ya nomor 36 tahun 2008 itu di pasal 22. Nah, undang-undangnya itu Anda lihat pasalnya 22. Nah, pemungut PPh pasal 22 di sini yang pertama adalah Bank Devisa ya, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, itu. Kemudian bendahara pemerintah tuh yang tadi Ibu bilang ya, dinas pemerintahan melakukan transaksi pembelian kepada tokonya Wulan. Nah, ini pasti nanti akan ada PPh 22. Nah, di sini bendahara pemerintah dan kuasa anggaran dan kuasa pengguna anggaran yang disebut dengan KPA. Ini sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Nah, kemudian selain bendahara pemerintah, itu juga ada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Ya, mungkin nanti Anda di semester 5 itu ada mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Nah, nanti di situ Anda akan mempelajari bagaimana treatment jurnal ketika Anda melakukan proses pembuatan penyusunan laporan keuangan di lembaga pemerintahan. Ya kan, nanti itu akan diajarkan. Makanya nanti nih kalau di lembaga pemerintahan tuh ada yang namanya UP ya, uang persediaan gitu ya. Terus bendahara pemerintah gitu ya. Kalau di perusahaan sektor swasta kan mungkin
bagian keuangan gitu ya Wulan ya. Nah, ini namanya bendahara pemerintah. Ya, seperti itu. Terus ada bendahara pengeluaran, ada bendahara pemasukan gitu ya. Nanti itu ada. Nah, KPK yang keempat ini atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Jadi ada di pemerintahan itu yang mekanisme pembayarannya itu dengan uang persediaan ya, nanti juga akan muncul tuh di akun ketika melakukan treatment jurnal itu uang persediaan gitu. Jadi nama akun-akun yang muncul di sektor publik ya, di entitas sektor publik, salah satunya adalah lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, itu nanti akan berbeda dengan nama akun yang Anda pelajari di sektor swasta, yang notabene-nya kalau sektor swasta itu kan pasti tujuannya adalah profit kan ya. Nah, kalau sektor publik seperti lembaga pemerintah kan non profit ya. Gitu. Ini nanti akan ada akun-akun yang berbeda. Nah, khusus pemungut PPh pasal 22 tuh ini yang tadi barusan disampaikan. Nah, berarti Wulan sebagai wajib pajak orang pribadi berhak nggak memungut PPh pasal 22 kalau Wulan ini adalah wajib pajak orang pribadi memiliki usaha dagang misalkan. Berhak mungut nggak? Enggak kan ya? Karena tidak masuk dalam kategori ini, kecuali si Wulan ini berstatus sebagai bendahara pemerintah. Nah, atau Wulan berstatus sebagai bendahara pengeluaran. Nah, dia berhak mungut gitu ya. Jadi posisi kita di mana. Tapi kalau dilihat dari status wajib pajak, kita tidak masuk ke situ. Misalkan Eka Apriana bekerja di perusahaan, sama-sama melakukan transaksi pembelian ATK, tapi kan beli ATK-nya buat diri sendiri, bukan buat dinas pemerintahan. Jadi si Eka tidak boleh memungut gitu ya, walaupun jenis transaksinya sama, tapi posisinya kita di mana gitu ya. Seperti itu. Kita di dinas atau kita hanya WP biasa gitu ya. Karena kalau misalkan kondisinya Eka saat ini sebagai pekerja di perusahaan tentunya hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, ya dipotongnya PPh 21. Ya, itu pun bukan dipungut, tapi dipotong. Ya. Jadi kalau memungut berarti kan apa namanya? Yang bertransaksi itu yang memungut gitu ya. Nah, kalau dipotong, nah yang menerima penghasilan itu yang kasnya akan berkurang gajinya, dipotong dulu pajaknya. Nah, sebenarnya kalau dipotong itu sebenarnya yang bayar kan yang dipotong kan bukan perusahaan kan ya. Ya, bukan perusahaan gitu loh. Sebenarnya mah hanya numpang lewat bisa dikatakan gitu, titipan begitu. Bisa dikatakan secara kita awam gitu ya, hanya nitip, kita nggak bayar pajak secara langsung, maksudnya kita membayar sendiri bukan, tapi kita dipotong dulu baru nanti perusahaan lah yang menyetorkan. Nah, itu dipotong teh begitu. Tapi kalau dipungut mah yang bertransaksi itulah yang memungut gitu. Karena memang ada aturannya gitu ya, seperti itu. Nah, selain tadi 4 tadi juga BUMN ya, BUMN itu kan badan usaha milik negara juga ya. Nah, BUMN itu ya bisa juga Pertamina, PLN, Telkom, Garuda ya, dan seterusnya. Pokoknya yang statusnya adalah BUMN, badan usaha milik negara, itu juga berhak mungut PPh pasal 22 ketika ada transaksi yang memang harus dipungut gitu ya Rian ya. Nah, kemudian juga badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen. Nah, ini ya, semen Anda tahu mungkin ya banyak sekali industri semen ya, industri kertas, industri baja, industri otomotif. Nah, tentunya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak gitu ya. Jadi harus ada penunjukan dulu. Nah, kalau tidak ada penunjukan untuk memungut tidak boleh sembarangan. Kita asal mungut nggak bisa, harus ada penunjukan yang ditunjuk gitu loh, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Yang ditunjuknya teh oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak gitu ya. Kemudian ada agen tunggal pemegang merek atau ATM, kemudian agen pemegang merek APM, kemudian importir umum kendaraan bermotor. Nah, importir umum kendaraan bermotor juga dia boleh ya pemungut PPh pasal 22. Kemudian produsen atau importir bahan bakar minyak. Nah, ini ya,
gas ya, pelumas atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas ini juga pemungut PPh pasal 22. Selain itu juga ya Eka ya ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan tuh Wulan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk ini ya yang perlu digarisbawahi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Nah, nih yang terakhir, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah ya. Jadi kalau wajib pajak badan berarti kan wajib pajak yang berstatus CV, PT, ya kan, yayasan, komanditer itu kan berstatus badan ya, yang berbadan hukum gitu ya. Kalau wajib pajaknya orang pribadi di sini tidak disebutkan dia mungut PPh 22 ya. Nah, kalaupun wajib pajak badan di sini boleh mungut itu kalau transaksi penjualannya atas barang yang tergolong sangat mewah. Ya, kalau penjualannya biasa-biasa saja ya tidak boleh mengut PPh 22. Contohnya apa coba kalau barang yang tergolong sangat mewah? Ya misalkan mobil dengan harga yang signifikan ya nilainya kan itu juga ada kan mobil yang masuk dalam kategori barang mewah kan ya. Walaupun sama-sama mobil gitu, tapi nggak semua mobil itu biasa gitu. Ada suatu merek mobil yang memang masuk dalam kategori tergolong sangat mewah. Nah, ini itu boleh mungut PPh pasal 22 seperti itu ya. Nah, di sini tadi ini sudah kalau tadi kita transaksinya apa gitu ya. Kalau tadi kan nama pemungutnya kan Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, atas transaksi apa gitu ya, boleh mungut teh gitu. Jadi nggak sembarangan setiap transaksi mungut gitu, enggak. Jadi Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai boleh mungut PPh 22 ketika ada transaksi impor barang. Gitu. Jadi kalau ada transaksi impor barang itu mungut PPh 22 gitu ya. Nah, terus tadi kan ada tuh pemungutnya tuh bendahara pemerintah ya, ada KPA juga sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, daerah, instansi dan lembaga pemerintahan lainnya. Kemudian ada bendahara pengeluaran, kuasa pengguna KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA dengan pembayaran langsung. Nah, ini ketika ada transaksi pembelian dengan dana APBN dan APBD. Nah, makanya tadi contohnya, walaupun sama-sama beli ATK atau peralatan kantor, Wulan, tapi kalau Wulan belinya untuk diri sendiri ya, Wulan nggak boleh, tidak ada aturan untuk mengut PPh 22. Tapi kalau pembeliannya dengan dana APBN karena Wulan bekerja di dinas pemerintahan sebagai bendahara pengeluaran, nah pembeliannya dengan dana anggaran pembelanjaan negara dan daerah gitu ya, maksudnya sesuai dengan dana anggaran yang dianggarkan, nah itu di situ boleh mungut PPh 22. Nah, tapi kan juga atas namanya kan dinas tersebut gitu ya, atas nama dinas tersebut gitu ya. Jadi ketika ada pembelian dengan dana APBN dan APBD ini mungut PPh 22. Nah, kemudian BUMN ya tadi sudah disampaikan akan ada 10 pemungut PPh 22 ya. Nah, kalau BUMN misalkan PT Pertamina, PLN, Telkom, Garuda dan seterusnya. Nah, ini boleh mungut PPh 22 ketika ada pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan usahanya. Ya, jadi ketika di usahanya si PT Pertamina misalkan ya atau PT PLN dan seterusnya, dia akan memerlukan beberapa barang ya atau bahan-bahan. Nah, ini boleh mungut PH 22 ketika terjadi transaksi pembelian. Seperti itu ya. Nah, kemudian adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen. Nah, ini tadi ya. Nah, ini yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Nah, ini ketika ada transaksi ya, ketika ada transaksi di sini hasil produksi, penjualan hasil produksi di dalam negeri. Gitu ya. Nah, ini ketika ada transaksi penjualan di dalam negeri. Nah, ini baru mungut PPh 22. Nah, industri kertas juga sama ya ketika ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Nah, ini penjualan hasil produksinya di dalam negeri juga ya.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja juga sama ketika ada penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Nah, industri semen, industri kertas, industri baja itu boleh mungut PPh 22 sepanjang memang dia ditunjuk ya. Ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak ya atas transaksi penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Itu boleh mungut PPh 22. Di luar itu tidak. Di luar ketentuan ini tidak gitu ya. Bahasa aturannya begitu. Nah, kemudian di sini ada tadi ada badan industri otomotif ya, kendaraan ya. Ini juga sama nih. Penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Industri farmasi juga sama. Kemudian agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor juga sama. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Kemudian produsen dan importir bahan bakar minyak, penjualan di hasil produksinya di dalam negeri. Nah ini ya. Kemudian industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan. Nah ini atas pembelian nih. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Nah ini kalau dari pedagang pengumpul nih, Rian hati-hati ya. Nah kalau di luar pedagang pengumpul berarti kan tidak masuk dalam kategori pemungutan PPh 22 gitu ya. Pokoknya ketika nanti ada soal ternyata di luar transaksi sesuai dengan aturan, walaupun dia adalah statusnya ini, ya tidak akan ada pemotongan PPh 22. Jadi merujuk pada aturan yang ada. Nah, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, ini nih atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Misalkan Eka Apriana memiliki usaha berbentuk PT. Nah, PT-nya ini membeli mobil seharga misalkan berapa triliun. Nah, si kendaraan ini itu dikategorikan sebagai barang mewah. Nah, ini mungut ini PPh 22 karena usahanya Eka ini berstatus badan hukum berbentuk PT. Nah, jadi boleh mungut PPh 22 karena kondisinya ada transaksi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi punya aset yang mewah gitu ya, kemudian dijual. Oke, sekarang tadi kita sudah tahu bedanya pemotong dan pemungut, kita sudah tahu siapa aja pemotong PPh 22. Kita juga sudah tahu atas transaksi apa saja terjadi pemotongan PPh 22 gitu kan ya Eka ya. Nah, sekarang berapa tarifnya kan gitu ya. Nah, karena semuanya sudah terpenuhi, nah sekarang kan kita tinggal ngitung gitu ya. Nah, di sini tarif PPh 22 ya ini beda-beda ya. Tidak sama. Nah, importir kalau statusnya adalah importir dengan API. Nah, ini nih. Jadi ada api itu maksudnya bukan api cahaya ya, bukan ya. Bukan dengan api cahaya maksudnya ya. Nah, jadi singkatan api itu gitu ya. Dalam ini yang dimaksud ini adalah misalkan importirnya dengan api atau tidak dengan api gitu ya. Nah, di sini kalau importirnya dengan api itu ya, itu tarifnya 2,5%. Nah, kalau misalkan tanpa api itu lebih besar. Berapa nilainya? 7,5% gitu ya. Itu 7,5%. Nah, api ini maksudnya angka pengenal impor gitu ya. Jadi importir dengan angka pengenal impor nanti ini disebutkan di soal atau disebutkan di kalau kita lagi ngitung PPh 22 akan disebutkan dengan api gitu ya, nanti disebutkan gitu atau tanpa api. Nah, jangan salah kalau nanti pas di soalnya dengan api berarti tarifnya 2,5. Tapi kalau importirnya tanpa api, api itu singkatannya angka pengenal impor. Angka pengenal impor maksudnya tanda pengenal sebagai importir gitu loh. Jadi importir yang sudah memiliki tanda pengenal. Tarifnya lebih murah ya, samalah kalau kita wajib pajak
kita bekerja di perusahaan, gaji kita di atas PTKP dengan yang punya NPWP sama yang tidak punya NPWP kan lebih besar yang tidak punya NPWP gitu ya. Nah, ini sama importir dengan tanda pengenal importir dengan yang tanpa angka pengenal impor itu berbeda tarifnya. Kalau yang pakai 2,5 yang tanpa 7,5. Nah, impor yang tidak dikuasai atau lelang itu 7,5. Impor terigu, kedelai, gandum ya. Kita kan juga ada impor ya. Impor terigu, kedelai, gandum itu 0,5 ya. 0,5 itu masuk kategori tarif PPh 22 atas impor. Nah, ini. Nah, PPh 22 impor itu ngitungnya adalah ya ini tarifnya berapa tadi dikalikan dengan nilai impornya. Misalkan diketahui impor terigu sebesar 1 juta US dollar misalkan. Ini misalkan, nah berarti kan kalau gini kondisinya berarti 0,5 ya, 0,5 dikalikan dengan 1 juta US dollar ya. Nanti itu kita ini kan apa namanya? Sesuaikan ya, apakah nanti akan dirupiahkan jika diketahui di soal itu misalkan kursnya gitu ya. Kurs BI-nya berapa? Ya kan? Kurs BI-nya berapa atau kurs Kemenq. Nah, kurs Kemenq itu maksudnya kurs Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti dirupiahkan dulu baru dikalikan dengan tarif PPh 22. Nah, tarifnya disesuaikan dengan kondisinya ini gitu itu ya. Dia punya api enggak, tanpa api enggak. Nah, itu kan berbeda nanti. Nah, di sini DPP PPh pasal 22 impor adalah nilai impor. Nah, apa itu DPP? DPP itu dasar pengenaan pajak ya. Dasar pengenaan pajak ya misalkan tadi 1 juta US dollar ya, transaksi impor kedelai misalkan. Nah, ini DPP-nya bukan. Nah, karena begini, nilai impor itu kan nggak hanya sekedar nilai impor barangnya saja ya. Terkadang kalau kita impornya misalkan ya karena jauh kan butuh juga ada biaya ya atau cost-nya ya. Ya mungkin biaya pengiriman gitu kan ya. Biaya pengiriman kan nggak mungkin nggak dikirim barang itu ketika terjadi transaksi impor. Kemudian asuransi juga ya supaya barang itu sampai di tempat tujuan dengan selamat dan ada yang mengganti ketika barangnya rusak atau hilang. Nah, kan butuh adanya asuransi. Nah, ini. Nah, biaya asuransi, kemudian biaya frex, biaya masuk tambahan karena transaksinya adalah impor. Nah, ini nanti ditotalkan semua. Jadi semuanya ditotalkan termasuk cost-nya berapa, asuransinya berapa, freq-nya berapa, biaya masuknya berapa, biaya masuk tambahannya berapa ditotalkan, inilah yang disebut dengan nilai impor. Jadi bukan nilai barangnya saja ya Bulan ya. Nah, semua yang include di situ nanti akan ditotalkan untuk penentuan nilai pajak PPh 22 gitu ya. Nah, ini nanti disesuaikan ya di soal atau di lapangan nanti ketika kita menghitung PPh 22 kalau hanya ada biaya asuransi saja sama kos ya yang menjadi perhitungan nilai impor ya berarti 2 item ini gitu. Tapi udah pastilah impor mah ada biaya masuk ya, ada biaya masuk tambahan dan seterusnya. Nah, kita yang pertama ke tarif PPh 22 atas pembelian dengan dana APBN dan APBD. Nah, ini kita lanjutkan lagi sebentar Ibu share linknya ya. Ibu tutup dulu ya karena waktunya sudah habis di sesi yang pertama. Ibu tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, kita lanjutkan lagi sebentar Ibu share dulu. Ini udah habis waktunya.